Sidang pra-peradilan mantan Kadis ESDM Provinsi NTB digelar. Komisi 1 DPRD Lombok Tengah soroti aset Pemda yang terbengkalai. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Banyak informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, sidang pra-peradilan mantan Kadis ESDM Provinsi NTB dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak termohon digelar Pengadilan Negeri Mataram. Sidang gugatan pra-peradilan mantan Kadis ESDM Provinsi NTB ZA di Pengadilan Negeri Mataram digelar secara maraton. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal dengan agenda pembacaan eksepsi atau jawaban dari pihak termohon, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi NTB. Jaksa termohon yang dihadiri 4 orang berkeyakinan penetapan tersangka Kadis ESDM sudah sesuai aturan dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Menurut termohon, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan keterangan surat dan 2 alat bukti. Di dalam repliknya, pemohon itu tidak menanggapi sama sekali. Padahal yang menjadi inti di situ yang dikatakan bahwa kami tidak punya bukti yang menyatakan pemohon itu kami sudah jelaskan dan tidak ditanggapi. Ini bagi kami ya sebuah penjelasan dari yang kami sampaikan itu sudah paling tidak udah dapat diterima. Tinggal besok kami akan buktikan bahwa penyidik Kejaksaan Tinggi NTB tidak benar menetapkan pemohon sebagai tersangka itu secara tanpa dasar hukum, tanpa bukti maupun sewenang-wenang. Kuasa hukum pemohon Umayyah seusai sidang menyatakan optimis memenangkan pra-peradilan karena penetapan tersangka kliennya dinilai keliru dan bukan menjadi kewenangan jaksa. Umayyah menjelaskan pertambangan memiliki undang-undang tersendiri dan jika ada kasus maka yang berwenang menyidiknya adalah penyidik pegawai negeri sipil atau PNS. Kewenangan itu ada undang-undang khusus. Dalam KUHP pasal 1 jelas di sana ada Kepolisian Republik Indonesia, ada PPNS. Nah, sekarang di dalam pertambangan ada undang-undang yang mengatur yang dimana dalam hukum disebut lex specialis. Mengalahkan yang umum, harusnya lex specialis dipakai dasar undang-undang pertambangan, bukan ke PT-UN. Ada undang-undang tentang pidana di pertambangan. Siapa yang melakukan kesalahan dalam pertambangan adalah hukum pidana. Tapi ada disebut nggak sama JPO masalah itu lex specialis? Tadi tidak disebut, saya kan ya. Jadi dia kan mengatakan menyangkut kewenangan itu, dia kewenangan penyidik tetap di kejaksaan. Kalau di saya kan ada PPNS. Nah, seperti sekarang ada undang-undangnya, bukan ada undang-undangnya. Nah, kecuali tidak ada undang-undangnya ya sepenuhnya di kejaksaan. Sidang lanjutan pra-peradilan mantan Kadis ESDM Provinsi NTB ZA akan kembali digelar dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli dari pihak pemohon dan termohon. Sebelumnya mantan Kadis ESDM Provinsi NTB ZA bersama manajer dan disusul Direktur PT AMG dijadikan tersangka dan ditahan ke Jati NTB terkait dugaan korupsi tambang pasir besi di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Komisi 1 DPRD Lombok Tengah soroti aset Pemda yang terbengkalai menyusul tidak dipergunakan oleh pemerintah daerah. Komisi 1 DPRD Lombok Tengah menyebutkan sejumlah aset Pemda yang kini terbengkalai telah menjadi rumah hantu. Pasalnya aset yang tidak lagi jelas peruntukannya sengaja dibiarkan begitu saja tanpa adanya pemanfaatan lain. Sejumlah aset daerah di Lombok Tengah yang ini masih terbengkalai diantaranya Air Hotel, ex-kantor Bupati, Dinas Dukcapil hingga ex-Dinas Pendidikan. Sebelumnya Komisi 4 telah memberikan rekomendasi ke Pemda agar bangunan-bangunan yang tidak lagi digunakan dapat diberdayakan dan dikelola secara bagus untuk membuka peluang yang dapat meningkatkan PAD hingga 2 kali lipat. Rumahan tuh banyak, Air Hotel jadi rumah hantu kan.
terus dinas-dinas yang sekarang Dukcapil kan kosong, ex kantor bupati juga tidak begitu jelas mau diapakan, gitu kan. Lapangan bundar itu jadi bundar begitu saja, tidak jelas peruntukannya, sehingga di rekomendasi kita sudah minta supaya ada desain. Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah menjelaskan dari sekian banyak aset yang kini terbengkalai, 2 aset yakni Aerotel dan ex kantor Bupati mulai dilirik investor. Rencananya 2 aset tersebut akan dijadikan mall bisnis. Ada tawarkan pada pihak ketiga maupun siapapun berminat untuk mengelola itu kerjasama dengan Pemda Lombok Tengah sesuai dengan aturan yang kita pedomani. Sementara untuk aset lainnya, Pemda membuka peluang pemanfaatan kerjasama pihak ketiga dan pemanfaatan OPD yang masih membutuhkan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang Mataram membenarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan NTB terkait penggunaan dana representasi mencapai Rp399 juta, namun telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dan pengembalian. Direktur Utama PT PDAM Menak Mataram mengakui temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK NTB terkait penggunaan dana representasi mencapai Rp399 juta. Dirut PT PDAM Menak Mataram lalu Ahmad Zaini secara tegas mengakuinya, namun dirinya menegaskan telah melakukan perbaikan dan pengembalian keuangan negara sesuai rekomendasi yang diberikan oleh institusi pengawasan keuangan negara tersebut dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani pihak BPK perwakilan NTB dengan PT PDAM Menak Mataram. Sebelumnya diberitakan dana representasi sebesar 2,1 miliar tahun 2019-2020 diduga sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi para direksi PT PDAM Menak Mataram. Dana tersebut diungkapkan LSM Gempur untuk jalan-jalan ke Bangkok 3 direksi, yaitu Direktur Umum, Direktur Operasional, dan Direktur Utama bersama istri dan menjenguk anak yang sedang kuliah di luar daerah. Teman-teman pun yang waktu mengklarifikasi ke saya sudah jawab bahwa semuanya itu sudah ditindaklanjuti. Tetapi sangat saya sayangkan kok sepihak beritanya nggak pernah memuat konfirmasi dari saya. Tentu bahwa kita ini kerja profesional. Itu aja poinnya, bahwa semua itu kita akui memang betul. Saya diperiksa oleh BPK dan itu temuan hasil BPK dan laporannya itu persis di buku itu. Dan sudah ditindaklanjuti semua rekomendasi. Ahmad Zaini menambahkan dirinya bersama direksi yang lain bekerja secara profesional dan sampai terjadinya penggunaan dana representasi diduga untuk kepentingan pribadi karena adanya perbedaan pemahaman atau sudut pandang, namun semua itu telah dikelirkan dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang ada. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews akan segera kembali, tetaplah bersama kami.